Luas persegi adalah jadi hanya memanggil fungsinya. Nah, kita coba misalnya kita pilih 1, masukkan panjang sisi ada 4, maka ketemu 16. Kemudian kita pilih 2, kemudian panjang alas 4, tinggi 5 atau 10. Nah, kalau misi 3 maka akan keluar belajar fungsi split. Hai, jumpa lagi dengan Mbah Bey Buset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat-sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, aktivitas lancar, dimurahkan rezeki dan barokah. Pada video ini Mbah Bey akan melanjutkan belajar program C++ bagi pemula pada pembahasan algoritma struktur pemilihan. Sobat-sobat semua, pada deskripsi video ini Mbah Bey menyertakan materi dan latihan coding menggunakan program C++. Silahkan bagi yang memerlukan bisa di-download. Yuk, untuk melanjutkan video pembelajaran C++, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke seluruh dunia supaya channel Mbah Bey terus berkembang. Yuk kita mulai dengan pembahasan algoritma struktur pemilihan. Struktur pemilihan, jika kondisi terpenuhi, maka salah satu aksi dilaksanakan dan yang kedua akan diabaikan. Kondisi adalah persyaratan yang dapat dinilai benar atau salah sehingga akan memunculkan aksi yang berbeda dengan kondisi yang berbeda. Pilihan mempunyai 2 percabangan pada struktur pemilihan ini, yaitu ya atau tidak, true or false. Terdapat 2 jenis seleksi pada struktur pemilihan ini, yaitu dengan menggunakan if dan yang kedua dengan menggunakan switch case. Kita lihat algoritma untuk yang pertama, yaitu dengan menggunakan struktur if. Nah, ini algoritmanya. Jadi kalau kita berikan input dan akan dilakukan pengujian kondisi, jika kondisi benar maka akan memproses pernyataan. Nah, ini algoritma untuk struktur pemilihan dengan menggunakan if. Implementasi pada program C++ penggunaan if-else akan kita coba. Misalnya kita akan menguji nilai terbesar dari 3 buah data A, B, dan C. Mana yang memiliki nilai terbesar? Nah, ini kita lihat pada struktur pemilihan dalam program C++. Nah, di situ terlihat bahwa akan melakukan pengujian jika A lebih besar B dan A lebih besar C, maka akan dicetak nilai terbesar adalah A. Tapi jika salah, maka akan dilakukan pengujian apakah B lebih besar C dan B lebih besar A, maka yang dicetak adalah B. Tetapi jika tidak atau salah, else, maka yang dicetak nilai terbesar adalah C. Nested if, sebetulnya ini sama. Jadi pada prinsipnya penggunaan if-else tetapi yang bertingkat. Jadi kalau kita lakukan pengujian kondisi 1 benar, maka akan diproses statement yang pertama. Tetapi jika salah akan dilakukan pengujian pada kondisi yang kedua. Kondisi kedua jika benar maka akan diproses statement yang kedua. Tapi jika salah maka akan diproses statement 3 sampai kondisi yang ke-n. Yuk sekarang kita lihat pada coding berikut ini untuk menguji variabel A. Mbah Bey akan membuat sebuah coding, yaitu berupa masukan data. Jika diisi datanya lebih kecil sama dengan 6, maka outputnya Anda belum beruntung. Tetapi jika di atas 6 maka akan keluar Anda berhasil.
Ya, kita lihat codingnya berikut ini. Struktur penulisan coding pada C++ include IOStream. Berarti kita nanti akan menggunakan fungsi cout dan cin. Kemudian include conio akan untuk menampilkan di layar. Nah, kita akan menguji variabel a. Ya, di sini berupa masukan, yaitu masukkan nilai Anda. Nah, di sini dalam pengujian, jika a lebih besar sama dengan 6, maka Anda berhasil. Nah, jika tidak, else, maka akan kita cetak tulisan Anda belum beruntung. Nah, kita lihat, misalnya kita masukkan nilai data 4, maka tulisannya akan Anda belum beruntung. Kemudian kalau kita isi 7, maka Anda berhasil. Yang berikutnya adalah struktur pemilihan dengan menggunakan switch case. Switch case pada dasarnya sama dengan if else, merupakan struktur pemilihan. Bedanya untuk switch case, statement ini digunakan pada kondisi menyederhanakan penulisan. Switch case digunakan pada struktur pemilihan yang setiap kondisinya satu digit number. Ya, kita lihat algoritma dan coding switch case berikut ini. Nah, ini algoritmanya. Ini ada pengujian 3 case. Jadi kalau memberikan input di case 1, ya, dinyatakan benar, maka dia akan memproses pernyataan case yang pertama dan diakhiri dengan break, ya. Tapi jika bukan 1, berarti diuji dengan case kedua. Jika case 2 betul, maka akan diproses pernyataan yang case kedua dan dengan break. Dan jika salah, maka dilakukan pengujian lagi case ketiga, maka diproses pernyataan case ketiga dan sampai case ke n. Yuk kita lihat coding berikut ini. Misalnya kita akan menentukan pilihan, jika pilihan 1 maka bakso dan pilihan 2 soto. Yuk kita lihat coding berikut ini. Kita masih menggunakan fungsi cout dan cin. Yang kita uji dengan variabel integer menu, kemudian membuat sebuah pertanyaan, menu pesanan Anda. Kemudian kita panggil variabel menu. Nah, kemudian kita tuliskan switch buka kurung menu, ya. Kemudian koma. Kemudian case yang pertama kita tuliskan pilihan pertama adalah bakso, nanti akhirnya dengan break, ya. Kemudian statement kedua, case kedua yaitu soto. Jadi artinya kalau milih 1 itu keluar bakso, milih 2 soto. Kita coba, kita running. Cari, mungkin masih ada kesalahan. Nah, kita compile. Nah, itu karena pilihan 1, maka yang keluar adalah bakso. Nah, kemudian kita coba yang kedua, maka pilihannya adalah soto. Oke, supaya lebih memahami fungsi if else dan switch case, ya sekarang kita akan membuat program yang lebih kompleks tetapi sederhana. Babe akan membuat program pilihan menu untuk menghitung luas lingkaran, bangun persegi, dan bangun segitiga. Jadi kalau pilih 1 misalnya luas lingkaran, pilih 2 bangun persegi. Yuk kita lihat coding Babe yang untuk menu pilihan. Nah, kita mulai dengan
include TS3 continue. Nah, di sini integer pilihan ini digunakan untuk melakukan perulangan menggunakan fungsi while. Nah, ini tampilannya dibuat supaya lebih menarik. Nah, jika pilihan 1, misalnya kita akan menghitung luas lingkaran. Oke, nah, kemudian pilihan 2 itu untuk menghitung luas persegi dan 3 keluar dari program. Nah, di sini integer untuk pilihan, variabel pilihan ini digunakan untuk menguji. Jadi jika pilihan lebih besar 0, ya, maka dia akan memproses sesuai dengan yang diinputkan. Jadi jika pilihannya 1, maka hitung luas lingkaran. Nah, di sini dibuat untuk input pilihan Anda 1, 2, 3. Di sini jika pilihan untuk 1 menghitung luas lingkaran, dan Babe juga menggunakan tipe data float. Kenapa pakai tipe data float? Karena ada kemungkinan nanti angka yang dihasilkan berupa desimal, maka menggunakan float. Ya. Kemudian pilihan kedua digunakan untuk menghitung luas persegi. Nah, kita ketahui bahwa untuk menghitung luas lingkaran adalah rumusnya 3,14 kali R kuadrat atau 3,14 kali R kali R. Kemudian untuk menghitung luas persegi itu rumusnya panjang kali lebar. Sekarang untuk pilihan yang ketiga, jadi kalau milih yang ketiga dilakukan pengujian perulangan, maka akan keluar dari program. Nah, untuk keluar program ini menggunakan perintah exit. Ya. Kemudian pilihan yang selanjutnya else, jika tidak 1, 2, 3, maka pilihannya adalah salah, sehingga akan keluar kode yang Anda masukkan salah. Oke, ini sudah selesai, kita cek barangkali ada yang salah, kita lihat. Oke, sekarang kita coba kita running. Nah, kita isi misalnya pilihan 1 untuk menghitung lingkaran jari-jari, kita isi 4, maka ketemu 50,4. Kemudian yang kedua ini untuk luas persegi, kita isi misalnya masukkan panjang itu 6, kemudian lebar 7, maka ketemu 2. Nah, kalau bisa isi 3, maka akan keluar program. Tapi kalau 4, maka kode yang dimasukkan adalah salah. Tadi fungsi if else. Nah, sekarang kita akan membuat dengan switch case. Ya, jadi menu pilihan tetapi dengan switch case. Jadi sekarang kita ke komputer, kita lihat menggunakan switch case. Seperti biasa kita tulis include IO stream, kemudian Conio. Nah, variabel yang digunakan adalah variabel untuk alas, kemudian tinggi. Nah, pada program ini kita menggunakan fungsi prosedur. Ya, di sini dituliskan segitiga, itu di dalamnya berisi integer alas dan integer tinggi. Ya. Nah, luas segitiga kita ketahui adalah rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk mengembalikan nilai, karena kita menggunakan fungsi prosedur, maka kita menggunakan fungsi return. Ya, tadi di atas dituliskan integer ls, maka untuk memberikan nilai kepada ls kita tulis return ls.
Sama juga untuk persegi. Ya, jadi kita tuliskan integer persegi. Persegi adalah kita cukup dengan menuliskan S, ya, nanti LP. Nah, rumusnya adalah sisi kali sisi, jadi LP dengan S kali S. Nah, untuk memberikan nilai kepada LP ditulis return LP. Kemudian kita tuliskan untuk, karena kemungkinan nilainya berupa desimal, maka kita menggunakan tipe data float, ya, float. Lagi LP RS alas tinggi. Lagi ini barangkali kita nanti akan menggunakan fungsi perulangan, apakah akan menambah data lagi, maka lagi. Tapi kalau tidak diperlukan nanti kita hapus. Kita lihat programnya deh. Ya. Jadi LP nilai persegi. Ya. Nah, sekarang fungsi case 1 itu pilihan 1 masukkan panjang sisi, kita cukup memanggilnya dengan LP sama persegi dalam kurung S. Luas persegi adalah, jadi hanya memanggil fungsinya. Nah, kita coba misalnya kita pilih 1, masukkan panjang sisi ada 4, maka ketemu 16. Kemudian kita pilih 2, kemudian panjang alas 4, tinggi 5, atau 10. Nah, kalau misi 3 maka akan keluar belajar fungsi switch case. Oke sobat-sobat semua, itulah sekilas tentang pembelajaran struktur pemilihan if else dan switch case. Dan yang suka dengan video ini silahkan di like, subscribe, komen di bawah ini, dan share ke seluruh dunia supaya channel Babe terus berkembang. Yuk, next video tutorial pemrograman C++ untuk lanjut.